Oke, bagi kalian yang udah klik ini berarti kalian nonton vlog gue, yaitu tepatnya di Espresso Patrono Vlog. Seperti yang sudah kalian request atau kalian minta di kolom komentar, yaitu mengenai kendala motor ini yang udah gue pakai selama udah setahun lebih sih gue pakai ini, dan kendala apa aja sih yang kira-kira gue alamin menggunakan motor ini, yaitu motor Benelli Motobi 200 EV. Nanti gue sampein ke kalian, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai kendala tersebut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue ya. Oke? Oke, berbicara mengenai kendala yang gue hadapin sama motor ini, kebetulan gue lagi di Depok, tepatnya di Universitas Indonesia, di mana gue nyari tempat gak terlalu rame dan lumayan mudah mungkin buat gue, karena lagi pandemi kayak gini. Gue pakai masker kok sebetulnya, pakai masker dan mematuhi protokol COVID-19, dimana kita harus pakai masker dan sebagainya. Oke, kita langsung aja bahas mengenai kendala yang gue alamin. Jadi kendala pertama yang gue alamin itu mungkin hampir semua pengguna Benelli Motobi EV ini juga merasakan kendala tersebut, dan mayoritas pengguna motor ini juga ya hampir mungkin bisa dibilang 70%-nya mereka kendalanya pasti di masalah ini, yang memang paling riskan di varian Benelli Motobi EV ini mengenai masalah adalah kelistrikan. Nah, tapi di kelistrikan tersebut itu masih banyak nih sebetulnya, masih banyak kendala di dalamnya, untuk masih banyak pretelannya yang jadi kasusnya. Mungkin sebagai salah satu bahan pertimbangan kalian sebelum beli ini salah satunya, tapi bukan berarti gua tidak merekomendasikan motor ini, karena balik lagi ke selera kalian masing-masing kayak gimana. Dan bukan berarti gue menghimbau kalian untuk tidak membeli motor Benelli dengan jenis atau varian yang ini, enggak. Karena selama ini gue pun pakai masih santai-santai aja dan enak-enak aja. Namun kendala-kendala tersebut masih bisa bisa dibilang masih bisa gua atasin sendiri gitu ya, meskipun awalnya nggak sendiri, tapi dari hal itu akhirnya kita pun bisa ngerti sedikit-sedikit untuk ngebenahin motor kita sendiri dan cara ngerawatnya seperti apa. Dari segi kelistrikan sebetulnya nomor satu di sektor lampu-lampu, baik lampu depan ya kan, lampu sen, dan juga lampu belakang ataupun sen belakang. Itu beberapa kali saya mengalami kendala dalam artian mati. Kadang bisa lampu, kan di sini ada dua lampu ya, di situ ada dua lampu, yaitu lampu yang utama dan juga lampu senja. Kebanyakan orang menyebutnya lampu senja, dan yang lebih sering redup ataupun mungkin nggak kuat, saya nggak tahu sebetulnya masalah pastinya kenapa, tapi di antara dua lampu tersebut pasti mati. Dan untuk saat ini yang saya alami adalah kendala mati di lampu sen. Ya, betul. Jadi tapi setelah ini saya ke bengkel dan untuk betulin ke bengkel masalahnya apa. Ini sen baik depan atau belakang mati, kan sebetulnya lumayan bahaya. Karena itu lumayan penting kita pakai di jalan raya, intinya itu hal tersebut lumayan sangatlah penting untuk dipakai. Dan itu dari segi lampu-lampu ya. Lanjut, selain lampu, yang gue alamin adalah di speedometer, dan beberapa juga mungkin mengalami untuk pengguna EV ini mengalami
kendala kelistrikan di speedometer. Speedometer itu nggak tahu kenapa, cuman masalah kabel atau bagaimana, cuman mati dan nggak berputar. Mungkin kalian kalau misalnya sudah pernah nonton video saya yang solo touring dari Jakarta ke Malang atau Jawa Tengah, mungkin secara nggak langsung kalian memperhatikan bahwa ada masalah di motor itu, yaitu speedometer saya. Speedometer saya mati, dan yaitu mungkin kalau karena saya masih kurang tahu betul masalah itu, jadi saya mengkategorikan hal tersebut ke dalam kendala atau masalah kelistrikan. Oke, dan itu masalah kelistrikan yang kedua ya. Masalah yang ketiga, jadi sebetulnya gue udah pernah ngalamin ini udah lama banget, dan gue baru inget ketika kalian nanya di kolom komentar buat, "Bang, apa aja sih kendalanya selama ini?" gitu kan. Dan gue sempet cari-cari apa gitu kan, bingung gitu. Oh iya, gue inget, ternyata ada di dashboard atau bisa dibilang di cockpitnya yang di stang itu, beberapa masalahnya adalah tombol-tombolnya memang mengalami, nggak tahu itu bisa disebut konsleting atau apa, cuman saya pernah di situ memang pernah dimana klaksonnya itu setiap kali jalan itu bunyi terus secara terus menerus, dimana akhirnya saya copot kabel ya kan, penghubung klakson itu salah satu kabelnya. Namun resikonya memang akhirnya di jalan kita tidak punya klakson atau horn tersebut gitu. Tapi memang bahaya, cuman salah satunya hal tersebut. Dan ternyata katanya ada konsleting, dimana akhirnya tombol-tombol yang ada di stang, tepatnya di sebelah kiri, itu sempat saya ganti, dan kurang lebih ya, saya lupa untuk tepatnya, tapi kurang lebih kisaran 2,5 sampai 300 itu dulu sempat saya ganti di Benelli, di Wisaltika. Di sana akhirnya sempat dicek segala macam masalahnya kenapa, dan ya, oh harus diganti kenapa, katanya konslet ini bla bla bla, akhirnya saya ganti. Dan terakhir yang keempat, karena selama ini ya hal-hal tersebut yang saya alami gitu. Menurut saya ini yang terakhir, yang keempat, dimana kendala menurut saya yang lumayan paling parah masih di segi kelistrikan, dimana akhirnya saya bisa gimana ya, secara nggak langsung sebagai montir dadakan, karena tahu kan dulu sempat, jadi saya parkir di tempat parkir yang dekat dengan, kalian tahu yang namanya tiang listrik yang besar biasanya yang abu-abu ataupun yang bulat besar itu ya, di situ itu beberapa kali akhirnya mengalami kendala, di mana ketika saya mau pulang dari tempat tersebut, memang parkirnya dekat gitu, itu motor tiba-tiba mati gitu kan. Saya sugesti ataupun punya pikiran sendiri, karena hal tersebut sudah terulang lebih dari 2 kali, 3 kali. Ketiga kalinya akhirnya saya mikir, apa iya di dekat tiang listrik yang sebesar itu ada masalah kelistrikan gitu kan. Ternyata itu sebetulnya gimana ya, masih jadi pertanyaan buat saya, betul atau enggaknya gitu, karena memang itu berulang kali sampai 3 kali saya mengalami hal tersebut kan. Dan salah satunya adalah ada beberapa sikring yang putus dan juga mungkin hangus gitu di situ. Kejadian pertama saya nggak tahu, karena di grup atau di klub motor saya sendiri, kendala salah satunya adalah di fuel pump. Fuel pump itu berlokasikan di bawah tangki, di mana untuk pompa atau pompa injeksi untuk fuelnya atau bensinnya, pompa bensinnya itu kadang katanya ya, teman saya yang ada di grup dan pernah touring, jadi mengalami kendala di fuel pump, di mana fuel pump tersebut harus diganti. Sebelumnya saya mikir jauh nih, jangan-jangan apa karena fuel pump nih, karena saya coba untuk menyalakan saklar engine cut off gitu kan, itu biasanya fuel pump bunyi kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa dibilang pompa air yang di rumah kalian lah, bunyi selayaknya kayak motor injeksi gimana. Nah akhirnya di situ pun, karena di grup rame masalah fuel pump segala macam ini itu, ketika
teknisinya atau dulu Mas Yoyo dari penilik Sonongan yang datang, dan itu langsung datang bawa towingan, karena saya udah khawatir takutnya kan kayak gimana. Akhirnya bawa towingan, ternyata nggak terlalu masalah banget, yaitu masalahnya adalah di sikring. Nah di situ Mas Yoyo pun nggak ada persiapan, dalam artian nggak ada persiapan, nggak tahu bahwa bakal sikring yang bermasalah. Mereka pun ngiranya adalah fuel pumpnya. Kalau fuel pump mau diganti ya lumayan mahal gitu, tapi ternyata bukan fuel pumpnya. Akhirnya di situ pun fuel pump saya wanti-wanti untuk kencengin aja Mas, karena katanya adalah masalahnya copot atau gimana, itu copotnya pun seperti apa saya kurang tahu. Akhirnya kencengin untuk mengantisipasi nantinya tidak ada kejadian di mana fuel pump ketika saya perjalanan jauh gitu kan ada kendala di fuel pump gitu. Ternyata cuma masalah sikring. Nah di sikring itu kita akhirnya nggak bawa kabel ataupun cadangan sikring kan di situ. Ya sudah, akhirnya kita cari kabel ini di jumpers. Jadi itu masalahnya di sikring. Wah, saya udah khawatir banget waktu itu, udah geger banget di grup, banyak banget di WhatsApp masuk, dan ya solusi-solusi segala macem. Dan akhirnya dengan teman-teman yang ada di grup pun memang sangat welcome dan akhirnya nemenin saya di situ. Ya kan, selain menemenin saya juga ngasih masukan bla 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 mengenai ini motor ini tuh biasanya kayak gini, motor ini tuh biasanya kayak gitu. Akhirnya dengan beberapa kendala tersebut ya, ketika saya mengalami kedua dan ketiga kalinya, akhirnya saya sedikit agak paham masalahnya apa. Dan akhirnya saya sering-sering bawa yang namanya sikring, bahkan beli spare sikring atau cadangan sikring. Itu ada macam-macam, ada warna biru, kuning, dan merah. Itu ada voltasenya sendiri-sendiri gitu kan. Untuk nantinya ketika memang ada masalah tersebut lagi gitu kan, saya bisa ya benerin sedikit meskipun cuma buka ganti sikring aja gitu. Dari sikring sebetulnya nggak cuma di situ doang, jadi sebetulnya ada masalah lagi ya kan, yang ternyata merembetnya itu lumayan besar gitu kan. Yaitu di mana memang kelistrikan ini parah banget. Saya sempat berarti beberapa bulan yang lalu, kisaran 4 atau 3 bulan yang lalu, saya udah punya spare cadangan sikring ya kan, kemana-mana saya sering bawa gitu kan. Suatu ketika setelah saya bawa dari Jawa Tengah ke Malang ke Jakarta, itu nggak ada masalah gitu kan. Terus berapa hari setelahnya atau seminggu, kalau nggak salah seminggu setelahnya, itu saya mengalami kendala sama di situ, di kelistrikan, yaitu sikring. Sekali dua kali itu sampai itu kurang lebih 4 hari, dimana akhirnya pas hari keempat gitu kan, saya bawa ke daerah BSD, AS BSD kalau salah. Ketika berangkat mengalami kendala penggantian sikring, dimana saya harus mengganti sikring berkali-kali lumayan banyak. Spare yang saya beli akhirnya spare yang ada akhirnya hampir habis, dan saya beli di bengkel pinggir jalan untuk membeli sikring saja. Dah, sampai situ belum berhenti. Ketika pulang pun, gitu kan, saya akhirnya khawatir ini kenapa, segala macam gitu kan. Kok sikring harus diganti? Perjalanan pulang pun memakan banyak spare sikring, gitu, spare sikring yang harus saya ganti. Dan akhirnya ternyata di situ ada masalah konsleting listrik kabel-kabel. Jadi untuk kalian lebih teliti, kadang memang harus lebih teliti, karena mengenai kelistrikan di motor EV ini atau Benelli Motobi EV ini itu sangat sensitif. Karena ketika ada kabel ya kan yang nempel ke massa itu mungkin bisa besi ataupun hal-hal yang lain yang bisa menjadi konduktor atau konduksi listrik, yang mungkin bisa berakibat atau berimbas ke konsleting listrik. Saya kurang tahu itu kabel apa, kabel rem ataupun kabel untuk lampu ataupun kabel gas. Kayaknya sepertinya sih kabel antar kabel kopling dan gas ke kanan kiri. Kalau di situ ternyata dia itu nempel ke bracketnya, padahal kabel tersebut sudah dilindungi dengan
selayaknya kabel seperti apa sih? Di luarnya ada yang plastik hitam itu. Nggak tahu saya plastik atau karet, cuman ada pelindung hitam itu. Cuman kena bracket yang mengikat kabel tersebut. Di situ konsleting lah. Ternyata masalahnya di situ. Ya, hal tersebut merupakan kendala yang saya alami dan yang bisa saya share untuk kalian yang mungkin berniat untuk membeli Benelli Motobi EV ini. Namun bukan berarti saya menghimbau kalian untuk tidak membeli, karena hal-hal tersebut masih bisa kok ditanganin dengan adanya sharing dari saya pun seperti ini. Akhirnya kan kalian bisa mengetahui gitu apa sih salah satunya masalahnya, atau apa sih beberapa masalahnya atau kendalanya yang dialami ketika nantinya kalian menggunakan motor ini. Kalau misalkan mungkin saya masih kurang bagus dari segi present ya, atau mungkin beberapa hal atau topik yang dibahas di sini, atau mungkin ada beberapa requestan dari kalian atau juga beberapa masukan dari kalian, saya sangat welcome untuk menerima hal-hal tersebut. Jadi untuk berkembangnya channel saya ini, salah satunya adalah review motor dan motovlog, dan juga sebetulnya ada beberapa rencana atau project channel saya, dimana saya basicnya adalah pengajar bahasa Prancis atau mungkin pendidikan bahasa Prancis. Saya sebetulnya pengen ada konten sharing mengenai pembelajaran bahasa Prancis. Oke, sekian video dari saya yang bisa saya share ke kalian mengenai kendala yang saya hadapi atau yang saya alami menggunakan motor ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pikir lebih baik kalian ingin membelinya, karena hal tersebut bukan merupakan masalah besar untuk kalian, karena salah satunya sudah saya berikan tips dan juga list, salah satu bisa dibilang list kendala yang sudah dialami beberapa pengguna Benelli EV ini. Jadi mungkin kalian berpikir seperti itu aja masih bisa dibenerin seperti itu, mungkin ada masalah kelistrikan bisa diatasin segala macem, ya kan? Tidak apa-apa, itu hak kalian. Dan kalau memang kalian pun berpikir ya 2 atau 3 kali lagi untuk membeli motor ini, juga hak kalian. Tapi di sini saya bukan berarti menggurui ataupun menghimbau kalian untuk tidak beli ataupun memaksa kalian untuk beli. Ya, saya di sini hanya sekedar sharing informasi yang saya alami dan yang saya dapatkan selama menggunakan motor ini yang terbilang sudah lebih dari 1 tahun. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini untuk nantinya semakin berkembang. Nah, pesan dari saya sih semoga bermanfaat informasi yang sudah saya berikan ke kalian dan mungkin membantu kalian. Dan mengenai editing ini itu video karena masih kurang bagus ya, karena masih ada kendala di peralatannya menurut saya. Saya masih ya terbatas seperti ini pun video menggunakan handphone. Intinya akhir kata au revoir, dan jangan lupa comment, like, dan subscribe. Oke? Di video berikutnya mungkin nanti saya akan membagi bagaimana sih cara mengganti sikring dan sikring yang sesuai dengan ketentuan yang dapat diganti mengenai voltase dan juga jenis sikring, dan bagaimana untuk menggantinya secara mandiri atau bukan secara mandiri, mengganti sendiri kita kayak gimana, mungkin di next video kayak gimana. Dan kalau misalkan mungkin ada beberapa kendala lagi yang bisa saya sharing atau mungkin bisa dibilang bentuk kelebihan ya dari Benelli, pasti saya sharing. Dan jangan lupa tetap stay tune di channel gua. Jangan lupa di comment, like, dan subscribe. Jangan lupa di bawah ya. Gue kelihatan kayak melotot-melotot.